Halo semuanya, akhirnya saya kembali dengan konten nandain apa sih dari buku Breaking the Spell. Wah, sudah ketunda berapa hari ya? Kerjaan sibuk sih. Saya tidak kunjung jadi konten kreator sih. Followers cuma dikit sih. Aku tuh kadang iri tau lihat Panji, kan nontonin konten-kontennya Panji yang kayak videonya Skakmat itu. Terus dia sejam, iklannya bisa ada 10 brengsek. Kaya juga kamu ya. Kalau nggak salah kemarin kan kita ngomongin yang kayak pengambilan keputusan lewat ramalan ya. Bagaimana orang itu takut untuk mengambil keputusan. Akhirnya mereka menggunakan ramalan-ramalan ya. Menyerahkan keputusan mereka kepada para leluhur. Supaya kalau mereka keputusannya salah tuh kayak, oh itu kan keputusan dari leluhur gitu. Itu kan keputusan dari makhluk astral yang kita nggak tahu. Padahal mungkin ya cuman pure luck aja, pure chance aja. Salah satu riddle yang aku suka dari kontenku kemarin adalah aku baru inget namanya Paul, dikasih tahu sama followers di IG. Kulita Paul itu yang 2010 katanya kalau nggak salah ya. Itu si Paul ini kalau misalnya dia bener terus ya, dan mungkin bisa dipakai buat olahraga lain gitu ya. Sampai keberapa kali benar, sampai akhirnya banyak orang yang percaya bahwa Paul memang bisa melihat masa depan. Dan akhirnya mendewakan si Kulita ini. Ayo. Terus nunggu berapa lama sampai ada cerita-cerita yang membackingi kenapa Paul bisa punya kekuatan mistis. Misalnya kayak yang punya Paul tuh dapat mimpi gitu-gitu. Butuh berapa lama sebelum hal itu terjadi? Oke, ini aku akan membuka pembahasan kita hari ini dari kutipan dari buku lain yang nulis namanya Rodney Stark. Bukan Tony Stark ya. Ngapain dia Iron Man. Judul bukunya adalah One True God, Historical Consequences of Monotheism. Semua monoteisme besar mengajukan bahwa Tuhan mereka bekerja sepanjang sejarah. Saya berencana untuk memperlihatkan bahwa setidaknya secara sosiologis mereka cukup benar bahwa sebagian sejarah, kemenangan, sekaligus bencana tercipta atas nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi di awal buku ini, Daniel C. Dennett bilang, kita perlu belajar tentang agama. Karena mau nggak mau, banyak sekali peristiwa besar di dunia terjadi karena orang percaya sama agama. Banyak sekali pergerakan-pergerakan manusia yang motivasinya adalah agama. Kan kita sering lihat betapa orang tuh sering berantem gara-gara agamanya beda. Ini ada quote yang menarik sekali dari seorang ateis. Pada dasarnya kalian saling bunuh untuk melihat siapa yang punya kawan imajiner lebih baik. Ini salah satu quote yang akan kupakai kayaknya kalau aku bikin show lagi nih. Pada dasarnya kalian tuh saling bunuh cuma untuk membuktikan siapa yang punya kawan imajiner lebih baik gitu. Jadi di bagian awal, dia cerita bagaimana orang-orang bisa melakukan berbagai macam hal dengan asasnya itu agama. Di halaman berikutnya, ini ini makanya kayak ada 2 halaman ku tandain deketan. Di halaman berikutnya, ini ngomongin bagaimana gereja Katolik itu ketika misa, kita kan bilang ini tubuh Kristus, ini adalah Kristus, gitu kan ya. Dari mana kita tahu bahwa itu benar-benar tubuh dan darah Kristus? Ya mau nggak mau kita hanya bisa percaya. Kalau Anda mau membuktikannya, ya silakan ambil aja tetesan anggurnya itu, taruh di lab, beneran ada hemoglobinnya nggak? Tuh, ini tulisannya di sini nih, kayak gitu. Di sebelah sini, di halaman berikutnya, ada kutipan dari surat ensiklik dari Yohanes Paulus II. Iman adalah penerimaan akan karunia kebenaran yang terungkap, yang memungkinkan kita memasuki misteri dengan cara yang memungkinkan kita memahaminya secara koheren. Maka, ini kalau kalian ke gereja atau ngobrol sama banyak pastor, akan banyak sekali, kalau kita ngomongin iman, itu iman sama misteri, itu kayak sesuatu yang nempel gitu, kayak misteri iman gitu. Ekaristi adalah misteri iman. Nah, di buku ini, itu ngomongin, makanya kan judulnya Breaking the Spell. Saatnya kita meng-uncover misteri itu. Kayaknya kita udah nggak bisa lagi berlindung di hadapan, berlindung di balik kata misteri itu tadi. Dan lanjutan dari ngomongin misteri tadi,
Kata misteri itu seringkali dipakai, nggak cuma di gereja Katolik aja. Aku yakin banyak agama juga menggunakan kata misteri. As in kayak gini, ada kutipan bagus nih. Istilah apofatis biasanya digunakan untuk mengacu pada apofatisme epistemologis, yang mengajukan semata-mata bahwa realitas mutlak tidaklah dapat dilukiskan, bahwa kecerdasan manusia tidak dapat mencerna atau menjangkaunya. Jadi, selalu dibilangnya, kalau kamu nggak ngerti maksud imannya itu apa, itu karena memang rahasia ilahi itu terlalu besar untuk otak manusia. Itu pembelaan yang selalu muncul dari orang-orang beragama ketika ditanya tentang iman mereka. Ya kayak tadi, kayak misalnya iman bahwa Ekaristi itu tubuh dan darah Kristus. Pembelaan terbesarnya adalah selalu, kan pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin roti biasa dan anggur biasa menjadi tubuh ilahi dan darah ilahi? Akhirnya pembelaan ultimate-nya adalah, ini adalah sebuah misteri yang mungkin otak kita tidak mampu mencernanya, karena kuasa ilahi itu lebih besar daripada kemampuan otak kita. Jadi sebenarnya kalau menurutku kritiknya terhadap orang-orang beragama itu adalah, kenapa untuk agama kita sendiri, kita selalu mikirnya kayak gitu. Tapi kalau untuk agama yang lain, kita mikirnya, oh agama lain salah, agama lain teologinya keliru. Agama lain nggak make sense. Ya to be fair, yang namanya iman emang nggak make sense. Iman adalah misteri yang otak kita nggak nyampe, gitu kan. Tapi pada akhirnya, apakah kritik-kritik dari ateisme kepada orang-orang beragama tadi mengkerdilkan peran Tuhan dan mengkerdilkan peran agama dalam masyarakat? Tentu tidak. Aku nandain sebuah pertanyaan yang bagus dan sebuah kutipan yang bagus dari Voltaire. Apakah Tuhan ada? Jika Tuhan tidak ada, perlu bagi kita untuk menciptakannya. Itu adalah premis dari buku novel saya yang akan rilis, teman-teman. Promo. Ini ada kutipan bagus. Walaupun saya mengerti dan bersimpati kepada mereka yang tersinggung oleh ajakan saya untuk mempertimbangkan pro kontra agama, saya bersikukuh bahwa mereka tidak berhak memanjakan diri dengan bersembunyi di balik pernyataan cinta dan merasa bahwa ketersinggungan dan perasaan tersakiti mereka paling benar. Ini kritik dari doktrin misteri tadi. Bahwa jelas terlihat bahwa klaim-klaim misteri tadi itu lebih bersifat proteksionis dibanding pengalah. Jadi sebenarnya orang-orang beragama pun nggak perlu takut sama orang ateis yang berusaha membedah agama kalian atau melihat agama dari sudut pandang saintifik. Karena kalau memang agamamu benar, kebenaran mau dibuktikan dari sudut pandang manapun akan tetap benar. Ya kan? Jadi, kita harus mulai berhenti memproteksi agama kita dan membiarkan orang-orang yang netral, yang tidak punya bias bahwa agama ini benar, untuk meneliti agama ini, gitu. Karena kan kalau misalnya kamu udah upbringingmu adalah dari sebuah agama tertentu, mau nggak mau kamu pasti punya confirmation bias. Salah satu bitnya Bill Burr yang aku ingat adalah, kenapa mitos orang lain tuh aku langsung ngerasa nggak make sense. Kayak apa sih, Tooth Fairy gitu, unicorn itu aku ngerasa nggak make sense. Tapi somehow di kepalaku make sense kalau ada orang perawan melahirkan bukan dari siapa-siapa, terus anaknya tumbuh besar, didengerin banyak orang, terus mati, terus bangkit di hari ketiga. Kenapa itu make sense di kepalaku? Ya karena sudah ada confirmation bias gitu. Itu adalah sesuatu yang dari kecil ditanamkan, diulang-ulang sehingga kita merasa itu benar. Itu confirmation bias. Kalau kita ngelihat ada apa di alam yang mendukung klaim-klaim agama kita, akhirnya kita merasa, oh ya ini adalah hal yang benar nih. Aku sebenarnya nggak pengen ngomongin ini, tapi kan ada aliran-aliran yang percaya sama bumi datar ya. Ada aliran-aliran yang percaya bahwa bumi itu kayak datar, terus ada kayak tabung, bukan tabung ya, kayak ada bola selimutnya yang menyelimuti gitu. Jadi kayak ada kubahnya gitu.
Nah, aku pernah lihat sebuah video di mana orang itu nunjukin kutipan-kutipan film di mana orang tuh hidup di dalam kubah, kayak misalnya Truman Show, terus WandaVision. Terus dia pembelaannya adalah tuh, bahkan orang-orang itu sebenarnya udah sadar ada konsep kubah ini, tapi mereka nggak mau mengakui bahwa bumi kita ini kubah. Terus saya kayak, ini confirmation bias yang sangat confirmation bias gitu. Jadi jangan halangi para peneliti agama untuk meneliti agama. Biarkan agama ditelusuri sebagai sebuah fenomena alam. Kalau memang agamanya benar, ya dia akan terbukti benar. Kita nggak perlu berlindung di balik selimut ini semua misteri, manusia nggak akan paham. Biarkan manusia berusaha memahami agama. Aku akan tutup episode ini dengan ini. Berarti next akan jadi episode terakhir nih, karena udah tinggal nanya udah dikit. Tapi ini adalah sebuah paragraf yang akhirnya membuat aku punya empati terhadap orang-orang yang begitu melindungi agamanya. Dan ini juga hasil obrolanku bersama dengan Viru dan juga Indah waktu kita di podcast. Terutama dari Viru sih. Tapi sebenarnya rangkumannya di paragraf ini. Coba dengerin baik-baik teman-teman ya. Ada alasan baik mengapa orang sangat peduli dengan kepercayaan yang mereka... Ada alasan baik dibalik mengapa orang sangat peduli dengan kepercayaan orang lain terhadap Tuhan. Mereka ingin dunia ini lebih baik. Mereka berpikir bahwa membuat orang lain percaya pada Tuhan yang sama dan aturan yang sama akan membuat dunia menjadi lebih baik. Lalu lanjutan paragraf itu adalah, saya juga sama. Saya juga ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik. Inilah alasan saya ingin meyakinkan makin banyak orang tentang teori evolusi. Pertama-tama, aku tahu banyak orang yang percaya bahwa ajaran agamanya bisa membuat tatanan masyarakat lebih baik. Dan kadang itu motivasi mereka untuk menyebarkan meme agama mereka, menyebarkan unit kebudayaan dari agama mereka. Dan seolah-olah memaksa orang lain untuk ikut bergabung pada aliran mereka. Karena mereka merasa di aliran ini, atau ideologi yang ini, atau agama yang ini, adalah solusi untuk apapun masalah kita di dunia. Pada taraf tertentu iya, karena sekali lagi ya kita pelajari bahwa manusia itu butuh disatukan dengan tujuan yang sama untuk bisa menyelesaikan masalah yang sama. Jadi menyatukan umat manusia itu benar sampai taraf itu. Apakah persatuannya harus dengan agama? Sayangnya agama adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menyatukan manusia. Ada yang lain, ya. Tapi kadang kalau misalnya terlalu ekstrim juga berbahaya. Nasionalisme bisa jadi fasisme dan lain sebagainya. Di saat yang bersamaan, Daniel C. Dennett juga sebenarnya Daniel C. Dennett juga punya concern seperti orang-orang yang beragama, yaitu pengen meyakinkan makin banyak orang untuk belajar teori evolusi. Aku masih gemes sama orang-orang yang merasa teori evolusi itu cuma teori. Padahal evolusi terjadi hampir setiap hari dan pada hal-hal yang sederhana gitu. Makanya kalau kita ngelihat evolusi genetika agak jauh dan butuh ratusan tahun atau puluhan tahun. Mungkin nggak di generasi kita bisa lihat evolusi genetika. Tapi kalau evolusi sosial dan evolusi kebudayaan terjadi setiap hari. Sesimpel mana sih algoritma yang bertahan, mana sih tren yang viral dan bertahan, mana sih quote yang viral dan bertahan. Itu kan sebenarnya proses evolusi dan seleksi alam. Kalau kita sudah mengakui adanya evolusi terhadap kebudayaan dan tatanan sosial kita, maka setidaknya kita juga harus mengakui bahwa evolusi terjadi juga pada agama kita. Dan evolusi tersebut patut buat dipelajari. Dengan begitu, kita bisa cari tahu apa nih solusi buat masyarakat kita sekarang. Karena agama sudah di jalan yang benar nih. Agama sudah bisa menyatukan setidaknya sebagian besar masyarakat. Aku pernah istilahnya ditolong sama orang
hanya karena dia tahu aku Katolik. Mungkin kalau dia tahu aku jarang ke gereja. Enggak, tapi aku sekarang berniat seminggu sekali ke gereja sih. Dan udah jalan beberapa bulan ke setiap, ya seenggaknya setelah nikah lah aku ya setiap minggu ke gereja. Ya. Tapi dengan kita tahu identitasnya dia sama aja, kita bisa punya motivasi untuk menolong orang itu. Agama sudah bener sampai situ. Maka kita harus pelajari terus nih fenomena ini. Supaya nanti kita bisa menemukan solusi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia yang kompleks ini nih. Global warming, kemiskinan, sosial isu yang lain, perang. Jangan sampai agama hanya digunakan untuk menciptakan perang, tapi tidak digunakan untuk menghentikan perang. Aku masih menyarankan teman-teman buat baca buku ini, lengkapnya gimana. Karena aku yakin dari semua videoku banyak yang miss dan banyak nggak sempat ku bahas. Aku suka banget sama buku ini. Kita ketemu lagi nggak tahu kapan ya. Semoga di beberapa hari ke depan aku udah bisa bikin episode berikutnya. Gitu teman-teman. Bakalan jadi episode terakhir. Terus episode terakhir untuk buku ini. Terus teman-teman silakan request di kolom komentar mau bahas video apa, mau bahas buku apa. Aku sih udah ada bayangan mau bahas buku apa. Kayaknya adalah bukunya Jared Diamond yang collapse. Jadi kayaknya ya, tapi aku nggak tahu. Kalau misalnya kalian punya, bang ini dong gitu, tulis aja dulu. Ya. Sampai ketemu. Dadah.